Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, ayatullah buat taribat para santri kelas 7 putra maupun putri yang anda cintakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tarikh atau sirah kita di halaman 30. Di antara beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan perang Tabuk dan para delegasi kabilah Arab. Kemarin sudah berlalu bagaimana jalannya peperangan di perang Tabuk itu. Musuh gentar, musuh sangat ketakutan sehingga tidak mau keluar dari benteng. Mereka masih dalam benteng saja karena mengetahui kekuatan kaum muslimin, pasti akan menang kaum muslimin begitu. Jadi musuh-musuh dari Romawi ini tidak berangkat ke Tabuk. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, semangat Nabi SAW untuk menyebarkan agama Islam di semua tempat, semangatnya beliau agar semua tempat itu kaumnya itu masuk Islam. Kedua, keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka berlomba-lomba untuk berkorban menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Sahabat Abu Bakar semua hartanya dikeluarkan, diberikan untuk persiapan perang. Kemudian Umar setengahnya, Utsman juga banyak harta-harta beliau para sahabat radhiyallahu taala anhum berlomba-lomba mengeluarkan harta yang mereka miliki untuk diinfakkan di jalan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu terbongkarnya keberadaan kaum munafikin pada waktu kesulitan. Ini orang-orang munafik ketika diajak perang mereka melarikan diri, sembunyi. Banyak sekali alasan mereka utarakan. Tapi kalau tidak diajak perang, kadang-kadang kapan ini turun ayat untuk memerangi ini, untuk memerangi itu. Tapi ketika turun ayat untuk berperang, untuk melakukan perjalanan, untuk pengorbanan, mereka terlihat kemunafikan jelas. Mereka tidak mau mengikuti perang tersebut, atau mereka gembosi itu membuat semangat yang lain itu menjadi berkurang, menjadi patah semangat. Mereka bilang lebih baik enak-enak di rumah sama anak istri kita, atau di ladang kita buah-buahan sudah mau tinggal petik saja. Ini orang-orang munafik seperti itu. Kemudian yang keempat, Allah bertanggung jawab terhadap agama ini dengan menolong dan memberikan bantuan di mana datang para utusan dari kabilah-kabilah Arab dan menyatakan keislaman mereka. Itu aja, nasrullahi wal fath. Benar, pertolongan Allah itu sudah dekat. Orang kabilah-kabilah Arab menyatakan keislamannya. Sebelumnya mau berbuat makar, bersekongkol dengan Romawi, minta bantuan kepada Romawi, tapi ternyata Romawi pengecut, takut, tidak berani dengan pasukan kaum muslimin. Pelajaran yang lainnya adalah keimanan yang begitu kuat, semangat para sahabat itu. Karena keimanan yang begitu kuat, cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka melakukan apa yang secara tabiat manusia itu sangatlah berat, perjalanan jauh, bekal yang harus dipersiapkan dengan baik, bersamaan dengan itu sangat panas, musim panas, dan juga kebun-kebun mereka siap panen. Tinggalkan itu semua demi Allah dan Rasulnya. Ini karena berangkat dari keimanan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya.
Kemudian pelajaran yang lain juga adalah pertolongan Allah itu bersama dengan pengorbanan dan kesabaran, ya. Fa inna ma'al usri yusra, bersama kesusahan itu banyak sekali kemudahan, ya. Di Jaisyil Usrah ini, ya, tentara yang dalam keadaan susah ini tadi karena perjalanan jauh, bekal yang harus banyak, kemudian musim panas dan seterusnya, kesulitan-kesulitan ini, tapi banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Ya, Allah berikan rasa takut yang sangat di dalam hati-hati kaum musuh, sehingga tidak jadi perang, mereka hanya, ya, bersembunyi di benteng saja. Kemudian juga nantinya kabilah-kabilah Arab bergabung dengan kaum muslimin dan para sahabatnya. Nah, itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Tabuk. Dan yang lain juga pelajaran adalah musuh-musuh Allah, ya, tidak akan senang ya kalau kaum muslimin itu bertambah banyak, bertambah pesat, ya, daerah kekuasaannya, bertambah banyak pengikutnya dan seterusnya. Ini sampai terjadi sampai hari kiamat, musuh-musuh Islam tidak akan benci terhadap hal demikian. Nah, kita lanjutkan di halaman 31, itu ada tugas, silahkan dibaca. Kita baca dulu ya, paham aja. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik berkata, aku mendengar Ka'ab bin Abdullah berkata, nah, dahulu Rasulullah SAW ketika hendak berperang senantiasa menyamarkan tujuannya dengan mengarahkan pasukan ke daerah lain. Karena Rasulullah SAW, ya, qallama yuridu atau fallama yuridu ghazwatu yaghzuha illa wa bi ghairiha hatta kanat ghazwatu Tabuk, ya. Jadi tujuannya misalkan ke Hunain, ya, ada sebagiannya yang diutus, ya, berlawanan dengan Hunain ke daerah lain, kecuali dalam perang Tabuk. Wa ghazaha Rasulullah SAW fi harrin syadidin, ya. Rasulullah SAW melakukan perang tersebut pada waktu yang sangat panas, ya. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, ya, dan juga jarak yang sangat jauh dan melewati daerah yang sedikit sumber airnya. Wastaqbala ghazwata aduwin katsirin fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata aduwihim wa akhyarahum biwajhihi alladhi yurid, ya. Nah, dari udara yang sangat panas, waktu yang sangat panas, jarak yang sangat jauh, dan melewati daerah yang sedikit sumber airnya, serta akan bertemu dengan musuh yang berjumlah sangat banyak. Maka disebutkan bagi kaum muslimin tujuan mereka agar kaum muslimin melakukan persiapan untuk berperang dan dikabarkan kepada mereka sasaran yang diinginkan. Nah, jadi perang Tabuk langsung to the point. Kita mau menuju ke Tabuk dengan perjalanan yang sangat jauh, ya, waktu sangat panas. Bagaimana, Pak? Wahai para sahabat, maka dari keimanan yang sangat kuat, ya, telah kita jelaskan, karena keimanan yang kuat mereka siap berangkat mengikuti, ya, panggilan Allah dan Rasulnya. Ini nomor 1, mengapa Nabi SAW menyembunyikan tujuan dalam peperangan yang dilakukan? Jelas ini strategi, ya. Jadi strategi perang beliau, ya, mengirim pasukan ke yang berlawanan dari tujuan, dari tempat tujuan berperang, jadi dikirim ke arah yang berlawanan dahulu agar mengecohkan kaum musuh. Kemudian yang kedua, sebutkan keadaan yang terjadi perang Tabuk. Keadaan yang terjadi yaitu orang-orang Romawi tidak mau keluar dari benteng, mereka sembunyi takut menghadapi kaum muslimin. Nah, kemudian keadaan pula yang terjadi adalah sangat panas, ya, sangat
penuh dengan pengorbanan. Nah, kemudian kisah 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Dalam kelanjutan hadis tersebut bisa dicari referensi di lain nanti ya. Dengan internet, fasilitas internet, silahkan cari 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, insya Allah akan ketemu di situ. Nah, kemudian kita masuk di bab berikutnya tentang kaum muslimin dan Yahudi. Setelah kaum muslimin sudah mempunyai kekuasaan yang luas, bagaimana dengan Yahudi? Ya. Sikap kaum muslimin dan Yahudi, halaman 32. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Surat Al-Maidah ayat 82. Sungguh kamu akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Yahudi dan musyrik ya, permusuhannya sangat keras terhadap orang yang beriman. Dan kamu akan dapati kaum yang lebih dekat persahabatan dan atau kasih sayangnya kepada orang yang beriman adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasrani. Yang demikian dikarenakan di antara mereka ada pendeta dan para rohib dan mereka tidaklah menyombongkan diri. Jadi permusuhannya ya, Nasrani juga memusuhi kaum muslimin, tapi permusuhannya tidak sangat ya, tidak terlalu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kita baca dahulu sebelum datang Islam. Nah, sebelum datang Islam, orang-orang Yahudi membanggakan diri mereka terhadap orang-orang Arab karena mereka adalah ahlul kitab yang memeluk agama yang diturunkan dari sisi Allah. Ya, mereka mengatakan sesungguhnya sebentar lagi akan diutus seorang nabi. Nah, dan Allah akan menolong orang-orang yang mengikuti nabi tersebut. Ketika Nabi SAW yang diutus ternyata dari kalangan Arab, mereka kecewa dan tidak mau beriman dengan kenabiannya. Ini karena kesombongan ya, dalam diri-diri mereka. Maka Allah murkai mereka. Al-Yahud adalah orang yang dimurkai Allah, yang diberikan kitab, tidak dibaca kitab tersebut, tidak diamalkan, dibaca saja tidak diamalkan ya. Dia baca, tahu nantinya akan diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diutus Nabi. Bahkan mereka banggakan itu di hadapan kalangan orang Arab. Ternyata yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Arab. Maka orang Yahudi ini mereka kecewa dan tidak mau beriman dengan kenabiannya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yang padanya terdapat orang-orang Yahudi, yakni ini bani-baninya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Qainuqa, Nadir, sama Quraizah. Maka Nabi SAW berusaha menjalin hubungan yang baik dengan mereka, dan terjadilah surat menyurat antara Nabi SAW dengan mereka. Di antara isi surat tersebut bahwa orang-orang Yahudi diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya dengan syarat mereka membantu kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuhnya. La ikraha fid din, ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang jelas sudah diterangkan qad tabayyana lahu ar-rusydu minal ghayy. Sudah dijelaskan kebenaran ya, dari kebatilan. Ya, telah dijelaskan, telah jelas jalan kebenaran, jalan lurus daripada ya, jalan yang bengkok atau jalan yang menjerumuskan ke neraka. Maka tidak ada paksaan terhadap mereka. Mereka bebas menjalankan agamanya, tapi syaratnya mereka juga membantu kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Akan tetapi orang-orang Yahudi membalas kebaikan Nabi SAW dengan kejelekan, pemenuhan janji dengan pengkhianatan. Ya, sifat mereka, sifat asli mereka adalah suka mengkhianati janji, ya, tidak amanah.
mereka mengingkari risalah kenabian Muhammad SAW, padahal mereka mengetahui bahwasanya risalah tersebut benar adanya. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Ya, mereka mengetahui nanti akan diutus, ya, sifat-sifatnya Nabi itu sih bagaimana namanya juga sudah disebutkan. Mereka mengetahui, ya, itu semua gambarannya mereka mengetahui anak-anak mereka, ya. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, ya, hafal anak-anak mereka itu bagaimana. Ini sama hafalnya dengan sifat-sifat yang dikabarkan dari kitab mereka. Nah, mereka terus berusaha menjauhkan manusia dari Islam, menyebarkan keraguan kepada manusia tentang pokok-pokok dan pengajaran Islam. Bahkan mereka mengklaim bahwa penyembahan kepada berhala itu lebih baik daripada Islam. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang bangkang, sombong. Dan mereka tidak meninggalkan satu cara pun yang bisa digunakan untuk memerangi Islam kecuali mereka gunakan. Jadi setiap apa yang bisa membuat kaum muslimin itu, ya, hancur atau kesusahan, mereka lakukan itu semua. Dan sikap permusuhan tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok dari kalangan Yahudi, tetapi semua kelompok mengambil sikap permusuhan tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin harus mengambil sikap terhadap semua kelompok dari kelompok-kelompok Yahudi, yakni Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Quraidah di Madinah. Dan Yahudi Khaybar sesuai dengan sikap mereka. Posisinya Yahudi, ya, di Madinah itu bagaimana? Bisa dilihat ini, kelihatan nggak ya? Karena tidak begitu bisa melihat kecil-kecil ini. Nah, jadi sikap kaum muslimin itu kepada orang Yahudi itu sebenarnya adalah membuat perjanjian agar orang Yahudi itu silakan bebas melaksanakan agama mereka. Akan tetapi setiap kali ada musuh yang ingin menyerang kaum muslimin, maka orang Yahudi wajib membela kaum muslimin. Kemudian diadakan perjanjian damai pula. Nah, akan tetapi sifat Yahudi ternyata khianat, ternyata zalim, bangkang, dan seterusnya. Ini yang bisa kita sampaikan, ya, di kali ini. Ada penanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak khilafnya dari sahabat istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.